Halo teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel ini, teman-teman. Teman-teman, di kesempatan pada sore ini, di sini saya akan mengupdate informasi yang menurut saya adalah merupakan reaksi komunitas dari Kikor ini sendiri, teman-teman ya, dari pengguna dari Kikor ini. Nah, bagaimanakah reaksinya? Nanti kita coba lihat dari kutipan yang ada di sosial media ya. Nah, seperti apa? Nah, tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang hal itu, di sini saya tunjukkan terlebih dahulu bagaimanakah untuk sistem operasi dari Kikor ini, apakah sudah berkurang gas fee-nya atau bagaimana? Karena di sini ditunjukkan untuk gas fee itu memang mahal sebelumnya dan banyaknya yang mengklaim untuk Kikor ini ada dilema, teman-teman ya, ada dilema yang menggunakan scam karena fee-nya terlalu besar dan ada juga yang melakukan undelegate atau melakukan untuk untung-untungan ya. Nah, kali ini kita lihatkan dulu apakah sistem dari Kikor ini masih dengan gas fee mahal atau bagaimana, teman. Nah, untuk di sini kita coba konekkan ke wallet terlebih dahulu untuk versi old versionnya. Dan di sini saya akan melihatkan apakah masih untuk gas fee-nya ini masih mahal atau bagaimana, namanya. Kita coba di dalam bentuk undelegate. Nah, ternyata ini standar awalnya seperti di awal-awal itu tidak ada berkurang gas fee-nya, teman. Masih tetap seperti konsekuensi di awal atau tetap konsisten dari awal harga gas fee-nya tetap segini, teman. Nah, sebelumnya saya pun untuk di awal tetap 20-an core-nya untuk melakukan undelegate sekitar 40 ribuan kick. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah seperti itu juga atau bagaimana? Nah, untuk core ini sepertinya sudah saya lakukan undelegate, itu akan dikonversi ya. Itu sudah dikonversi menjadi new kick core, tapi di sini masih terlihat di dalam old version-nya. Nah, old version-nya masih terlihat untuk gas fee dari kick dari core ini besar juga, teman. Nah, ini tidak dilakukan undelegate berupa core-nya, tetapi itu dikonversikan berupa new kick. Nah, artinya itu kita diberikan new kick core-nya, bukan core yang diberikan, tetapi langsung dikonversikan ke new kick untuk core yang kita undelegate-kan ini. Nah, kalau kita lihat di versi new version-nya, nah, di new version karena hasil dari saya melakukan undelegate core waktu lalu, saya di sini juga untung-untungan, tidak patut juga ditiru tentunya karena ini semua murni dari riset masing-masing, Dior masing-masing cari informasi terlebih dahulu. Nah, di sini pun saya karena sudah terlanjur juga melakukan undelegate core dan ternyata bukan core yang saya dapatkan tetapi new kick core. Nah, ini menjadi pengalaman juga saya sharingkan kepada teman untuk mengambil keputusan bagaimanakah keputusan kalian. Nah, di sini langsung saja saya juga delegasikan langsung namanya biar apa namanya, biar langsung sajalah untuk selanjutnya daripada saya diamkan, langsung saja saya delegasikan semua dari new kick core dari hasil konversi yang otomatis dari core yang saya miliki. Sebelumnya rencananya saya mau menyelamatkan core-nya, tetapi akhirnya saya melakukan new kick core secara tidak terduga, ya. Dan selanjutnya saya melakukan delegasi langsung untuk new kick core saya tersebut. Nah, di sini pun saya mendapatkan untuk saat ini untuk klaim reward-nya 1000-an, teman-teman ya. Nah, sini saya mendapatkan dari 480 core itu termasuk reward dan gas fee-nya. Jadi saya mendapatkan 240 ribuan sebelumnya. Nah, hasil dari saya delegate itu mendapatkan 3 ribuan, mendapatkan 3.000 sama 1.000 per ribuan ya selama dari awal saya melakukan undelegate. Jadi awalnya saya mendapatkan 240 new kick core dan sekarang saya memiliki 244 new kick core. Nah, itu saya mencoba nanti sebagai eksperimen juga apakah kita mendapatkan rezeki atau malah tidak mendapatkan rezeki. Itu saya untung-untungan saja di tanggal 28 September ini, teman ya. Jadi kalau kita hitung sekarang di tanggal 22, jadi tinggal menunggu 6 hari lagi untuk melakukan observasi atau eksperimen, teman ya. Nah, jika eksperimen itu berhasil, itu adalah merupakan rezeki dari kita, dan pun jika tidak eksperimen untuk swab itu berhasil, itu bukan rezeki dari kita. Nah, itu sudah saya pertimbangkan sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat apakah informasi yang ada hubungannya dengan reaksi komunitas, apakah bagaimana, kita coba lihat di dalam sosial seperti ini. Nah, di sini kutipannya itu ada muncul di dalam Twitter resminya dari Besti News, teman ya. Dari Besti News ada menyinggung tentang Kikor, dan di sini kita lihat apakah informasinya. Nah, karena sebelumnya juga saya lihat di Twitternya Kikor itu belum ada informasi terbaru, terakhir itu di tanggal 15 atau sekitar 7 hari yang lalu tentang informasi terakhirnya tentang cara konversi. Itu tidak ada informasi terbaru dari Kikor, jadi saya mengambil lihat dulu dari reaksi komunitas yang dikutip dari BSC News. Nah, kalau kita langsung cari di dalam BSC News di sini, kita coba ketik di sini Kikor. Nah, di sini muncul hasil
explore seperti ini teman. Nah, di sini kalau kita lihat ada informasi sekitar 17 jam yang lalu dan 1 hari yang lalu. Nah, kalau kita baca yang terbaru dulu teman-teman ya. Yang terbaru dulu bagaimanakah informasinya dan kita coba cek. Nah, kalau kita lihat di sini adalah, Cordao ORG komunitas. Jadi ini adalah reaksi dari Cordao komunitas Cordao teman ya, dari, Kiko tersebut bagaimanakah? Nah, di sini komunitas Cordao membunyikan alarm atas dugaan aktivitas scam ya, aktivitas penipuan dari Kikor. Nah, ini adalah dugaan saja namanya tuduhan. Nah, untuk aslinya nanti kita buktikan, saya juga buktikan langsung di tanggal 28 tersebut. Kalau memang benar bisa melakukan swab itu berarti tidak menipu menurut saya teman ya. Dan jikapun, tidak bisa itu fix scam teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba sesuai fakta saja. Nah, di sini kalau menurut kutipannya, masyarakat mendesak adanya tindakan segera. Nah, ya, di sini kalau kita cek di sini di Cordao Community di dalam, kutipan dari sini kita coba cek dari BC News. Nah, ini yang ada di sini teman ya, yang ada di BC News yang dimana komunitas Cordao menuduh Kikor melakukan aktivitas penipuan. Nah, komunitas Cordao telah mendesak platform blockchain untuk mengambil tindakan terhadap Kikor menyusul laporan aktivitas penipuan, teman. Nah, Kekor, keuangan terdesentralisasi DeFi, platform yang menawarkan fitur seperti airdrop dan staking berada di bawah pengawasan ketat oleh komunitas Cordao. Platform ini sedang diperiksa secara cermat dalam ekosistem Cordao menyusul beberapa tanda bahaya yang diajukan oleh pengguna, termasuk Decentralized Exchange atau DEX, ScreamSwap. Nah, jadi ScreamSwap pun juga di sini menyuarakan dari aktivitas dari Kiko tersebut termasuk scam katanya teman-teman ya. Nah, di sini peringatan awal dari ScreamSwap DEX, bendera merah pertama dikibarkan pada awal September oleh ScreamSwap. Nah, di awal September teman ya, DEX menemukan kerentanan dalam kontrak pintar Kikor. Menurut tweet ScreamSwap, kerentanan dalam kontrak memungkinkan siapapun menguras aset pengguna. Nah, seperti itu teman. Tweet tersebut berbunyi, perhatikan kontrak token Kikor.io_io memiliki kerentanan yang memungkinkan semua orang menguras token siapapun. Token ini bukan bagian dari daftar token ScreamSwap dan ada peringatan besar saat mengimpor token yang tidak terdaftar secara manual. Jangan abaikan saja, teman ya. Nah, ini informasinya dari ScreamSwap, nanti kalian bisa langsung cek di sini. Di ScreamSwap, @scream_swap. ScreamSwap tidak berhenti di situ. Mereka mengeluarkan peringatan lain pada 9 September melalui Twitter. Nah, ini ada peringatan juga kedua dari ScreamSwap. Nah, DEX mengungkapkan bahwa kontrak baru Kekor memungkinkan admin untuk menghapus saldo siapapun, mencetak token baru dalam jumlah tak terbatas, dan bahkan mentransfer token langsung dari dompet atau kontrak pintar Anda. Jadi seperti phishing lah dianggap oleh Scream teman-teman ya, di mana dari Kekor itu dituduh untuk bisa melakukan pengurasan terhadap balance kalian yang ada di wallet kalian, maupun bisa membuat token ya, membuat atau menggandakan token yang ada di wallet kalian, bisa menguras, bisa menggandakan. Nah, itu yang diambil tuduhannya dari sini. Nah, hanya 3 hari setelah peringatan ini, seorang pengguna melalui Twitter mengungkapkan penderitaannya. Dia mengeluh bahwa semua dananya terkuras, termasuk token core dan kick miliknya. Setelah berinteraksi dengan situs web Kikor, tanggapan Kikor, menanggapi kontroversi ini, Kikor telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan versi baru token Kik. Nah, jadi itu adalah reaksinya. Jadi di sini ada migrasi dari old Kikor ke new Kikor. Mereka telah menyarankan pengguna yang sebelumnya telah mendelegasikan token mereka untuk membatalkan delegasi mereka dan menerima token Kik yang baru. Nah, menurut tweetnya, token baru akan terdaftar di LFG Swap. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu teman ya. Nah, ini pun saya tunggu-tunggu dan saya akan buktikan secara saya pribadi. Nah, di sini tidak mengajak teman untuk melakukannya juga. Di sini murni saya melakukan eksperimen dan juga saya mengkaji dari diri saya sendiri, dari riset saya secara mandiri. Nah, itu pun tidak untuk ditiru, teman-teman ya, tidak harus dicontoh, dan di sini saya hanya membuktikan saja. Nah, teman ya, pada tanggal 8 September. Nah, selain itu, rencana untuk mencatatkan Kik di Centralized Exchange atau cek telah ditunda hingga Oktober. Ya, jadi itu adalah menurut tweetnya dari token Kik Core, teman ya. Karena masalah pada token Kik versi lama, rencana untuk mendaftarkan token Kik di CEX akan dipindahkan ke bulan Oktober. Waktu tertentu akan segera diumumkan. Bagian dari tweet tersebut menyatakan, nah, ini nanti kalian bisa cek di sini teman-teman ya, di dalam tweetnya atau announcement-nya Kikor terakhir.
Nah, perlu disebutkan bahwa pengguna tidak diperbolehkan mengomentari tweet Kikor tentang token Kik yang baru. Selain itu, LFG Swap belum membuat pengumuman apapun mengenai daftar token Kik baru yang akan datang. Nah, memang benar tadi, memang benar untuk LFG Swap itu belum juga mengumumkan tentang Kikor yang baru tersebut, teman. Nah, mungkin mendekati hal itu, mendekati tanggal-tanggal itu ataukah memang tidak, itu juga menjadi, dasar pemikiran kenapa, kemungkinan besar dari Kekor ini dinyatakan scam. Nah, tetapi kita tidak menampik kemungkinan surprise itu selalu ada, dan setiap developer memiliki strategi masing-masing, teman-teman ya. Kita tidak tahu juga, saya hanya mencoba saja, teman ya. Reaksi komunitas, inilah reaksinya. Meskipun ada pengumuman dari Kikor, pengguna terus menyuarakan keprihatinan mereka. Banyak yang mendesak tim Kordau untuk mengambil tindakan terhadap Kikor atas dugaan aktivitas penipuan mereka. Nah, gaspinya besar, teman ya. Itu emang sih agak terlihat, teman ya, gaspinya besar. Nah, di sini juga ada terlihat sini. Selain itu, sudah ada laporan dari pengguna yang menghadapi masalah saat mencoba membatalkan delegasi token mereka. Nah, dengan semua tanda bahaya dan reaksi komunitas ini, Kikor semakin dianggap sebagai risiko dalam ekosistem Kordau. Komunitas sangat memperhatikan peristiwa yang sedang berlangsung dan menunggu tindakan dari tim inti DAO. Nah, itulah permasalahannya, namanya permasalahannya begitu melakukan undelegate kick itu gas fee-nya besar, begitu melakukan undelegate core yang didapat adalah new kick core bukan core. Nah, itu tanda-tanda, namanya tanda-tanda dan juga bukan berarti menjadi kenyataan. Kita mencoba saja lihat nanti bagaimanakah nanti saya akan juga informasikan apakah hasilnya yang terjadi secara jujur untuk di tanggal 28 itu apakah memang bisa di-swap langsung dengan harga yang disesuai ekspektasi ataukah memang tidak bisa di-swap dan apakah hanya bisa di-swap dengan harga rendah? Nah, nanti kita coba informasikan di tanggal dekat-dekat tanggal 28 tersebut namanya, mungkin tanggal 29 atau tanggal 28 tersebut nanti saya langsung videokan untuk hasilnya. Oke, itu saja informasi kali ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk reaksi komunitas Kodau terhadap Kikor yang menyatakan atau tuduh scam. Nah, bagaimana dengan reaksi kalian? Apakah menunggu tanggal 28 ataukah memang tidak melakukan apa-apa? Atau menggali informasi lebih? Silahkan saja ya. Tetap riset mandiri, jaga uang dingin kalian, jaga uang panas kalian karena keputusan ada di tangan Anda. Sampai jumpa dan semoga video kali ini bermanfaat. See you in next video. Salam cuan. Bye-bye.